wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Roman yang akan membahas tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia tentunya, yang akan membuat kita kagum akan keragaman bahasa di Indonesia. Mau tahu sumbernya siapa? Kali ini yang akan datang pada malam hari ini menemani saya di bangku biru ini tentunya narasumber yang sangat jauh, yaitu dari Sumatera Utara. Namanya siapa tahu? Tidak tahu kan? Video ini namanya adalah Alvan Mansur Lubis. Dia berasal dari Medan Natal. Saya tidak tahu bahasanya bagaimana. What the fuck? Nah, saya akan mengundang dia langsung berbicara bahasa Mandailing Natal. Bagaimana sih bahasa Mandailing Natal? Apakah susah? Tentunya Anda tidak akan tahu kan? Ikuti saya terus. Silahkan masuk. Oke guys, orangnya sudah di sini. Saya akan belajar bahasa Mandailing Natal. Kalian mau tahu kan? Ikuti video ini sampai habis ya. Jangan sampai di skip. Ini dia, Alvan Mansur Lubis. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Dia kabar. Gak kabar, belum paham aku. Ternyata sulit bro bahasa Mandailing Natal itu. Bagaimana? Nah, di sini saya akan membahas bahasa Mandailing Natal. Merupakan keberagaman budaya ataupun bahasa yang ada di Indonesia. Salah satunya Mandailing Natal. Pada segmen pada ini ataupun malam hari ini kupas tuntas mengenai bahasa Mandailing Natal. Ikuti video ini. Siap. Alvan, Ya, apa bro? orang Mandailing Natal itu bahasanya apakah sama dengan bahasa sehari-hari dengan orang Bukit Tinggi? Kalau dibilang bahasa sehari-hari mungkin nggak sama. Nggak sama, Jauh ya? beda. Jauh beda. Kenapa? Karena Minang itu kan termasuk agak Melayu dia. Melayu, ya. Ke situ perginya kan Ya, kalau ya. bahasa Minang. Tapi kalau bahasa kami Mandailing Natal itu enggak. Misalkan saya contohkan itu bahasa Mandailing, bahasa daerahnya. Ya, bahasa daerah. Bahasa daerah Mandailing Natal. Tapi ada juga bagi-bagiannya di Mandailing Natal. Oh. Kami di Mandailingnya itu, misalkan arah-arah Penyambungan itu sama kami arah-arah ke Natal atau kecamatan Batang Natal itu sudah beda logatnya. Beda lah. Beda. Contohnya saya bilang kan, Ya. ini perkenalan kita dengan bahasa kami daerah. Oke. Oke, siap. Pasti lucu bahasanya dengan Ya. ini. Oke, kalau kita mau perkenalan, misalkan kini baru ketemu kita nih. Ya, ketemu. Hai Biado. Hapiado. Apa artinya ini? Biado itu kenapa? Ataupun menyapa kita. Menyapa. Oh, hai Iya. Biado. Ah. Kalau bahasa Indonesianya apa kabarmu itu ya? Oh. Bukan, kalau apa apa itu? kabarnya itu biar kabarmu. Biar kabarmu. Biar kabarmu. Kalau hai apa tadi apa tuh? Hah? Apa yang tadi pertama tuh? Biado. Ya Biado. Itu istilahnya kalau biado itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Istilahnya bahasa Indonesia biado. Itu kayak nyapa kita. Menyapa. Hai kawan gitu kan. Gitu. Hai kawan rupanya. Hai kawan. Gitu. Dan seterusnya kita isi warmo. Sudah. Ternyata susah kalau bahasa Mandailing ini. Jadi bahasa daerah kami itu, tapi ada yang sebagian tuh ada yang menyerupai bahasa Indonesia. Ya, yang ada. gimana tuh? Nah, tapi kalau ini kita bahas satu-satu dulu ya. Coba, coba. Perkenalan dulu. Misalkan ketemu nanti sama bahasa Indonesia, bahasa Mandailingnya bagaimana kabarmu? Menanyakan kepada saya. Itu tadi. Biar kabarmu. Biar kabarmu. Oh, berarti tidak jauh dengan kabarnya tetap sama itu ya? Kabarnya tetap sama. Biar Cuma kabarmu. bianya itu aja beda. Berarti bagaimana diganti bia? Berarti bagaimana itu kawan-kawan diganti Bia bia? kabarmu. Bia kabarmu. Ya, gitu. Bia kabarmu. Dan seterusnya kalau kita mau nanya nama kan, Ya. yang tadi isi guarmo. Isi Isi guarmo. Isi. Ternyata lucu kawan-kawan bahasa Mandailing ini kalau kita pahami secara mendalam. Apa tadi Mas Ma? Isi guarmo. Isi guarmu. Isi Gitu. guarmu. Itulah. Siapa namamu? Siapa Gitu. namamu? Isi guarmu. Iya. Kalau bahasa Minang, kalau bahasa maksudnya si Alvan di Mandailing Natal, Iya. terus ke Bukit Tinggi, Iya. terus komunikasi dengan orang Bukit Tinggi itu responnya Iya. bagaimana? Responnya sih dulu kita agak gampang gitu. Pengembang yang enggak? Iya, Nggak sama-sama gampang paham gitu. ya? Iya, Ini betul. Minang, ini Betul sekali. Mandailingnya, ya. Iya, karena kita Mandailing. Iya. Di sana paling biasanya itu kalau nggak bahasa daerah, tentu bahasa Indonesia kan. Indonesia. Tapi kalau di Minang ini kan kadang ketemu kita sama apa terkejut lah istilahnya. Iya. Sama-sama nggak paham, kita nanti bahasa daerah, Iya. orang tuh nggak paham. Betul. Nah, kita nyampe ke sini, orang tuh bahasa Minang, Iya, iya. tentu nggak paham kita kan. Iya. Jadi kita mengkondisikan aja lah, menyesuaikan.
lama-lama kemudian kita tahu, walaupun oke. 2 kalimat 3 kalimat sampai seterusnya sampai sekarang kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan kosakatanya how bagaimana. Kalau Iya. diajarin perkata itu bagaimana? Apa? Kalau Maksudnya bahasa perkataannya itu misalnya kamu itu apa itu bahasa Minangnya? itu Itu. bahasa Minang atau bahasa Bahasa Mandailing maksudnya. Siapa? ini gimana nih yang modern Bahasa apa nih? Mandailing. Apa nih? Pak, sangat susah kawan-kawan bahasa Mandailing ini. Kalau bahasa Inggris kan di perkosakata ya kan, Iya. how bagaimana adalah perkata lah istilahnya. Kalau bahasa Iya. Mandailing bagaimana? Istilahnya kalau udah Kalau bahasa olo itu apa olo? istilahnya misalkan Allah, Ya. kita bisa mengartikan perkata, cuman sebagian juga ada yang nggak bisa kita perhatikan. Oh ya. Gitu. Misalkan saya buat nanti yang bisa diartikan, ya yang disebutkan Rahman tadi, Allah. Allah. Itu artinya kalau bahasa daerah kami iya. 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 Oh, berarti Ah. olo itu dalam bahasa Indonesianya itu iya. Hmm. Gitu loh, iya. Kalau horas Medan kan Horas. tergantung horas. Itu sebetulnya- semangat bukan? Itu sebetulnya hanya sapaan. Oh, sapaan. Iya. Horas. Horas itu tanyakan ada khas-khas itu. Khas, ya, Misalkan horas. kayak Minang ini kan ada. Ya, Kayak di Riau pun misalkan kan ada itu. ya, betul. Setiap daerah mungkin ada itu. Penyapa Iya, menyapa. tersendiri lah. Ciri khas tersendiri. Ya, gitu. Cuma kalau kita artikan itu sebenarnya menandakan lah Ya, istilahnya. kan. Ya biasanya Berarti kan kalau orang Riau menyapa orang Medan horas, apakah bisa dianggap jadi keluarganya gitu kan? kalau untuk keluarga mungkin Belum bisa ya? belum bisa Belum ya. bisa, betul, Ya, betul. tapi karena kita karena dia sebut Horas, Ya, horas. tentu kan kadang kita nggak tahu apakah dia orang Medan atau orang Riau atau Iya. orang mana kan. Tentu Betul. kita yang biasa bisa nyebut nyapa Horas itu tentu kita pastikan Horas juga kan. Ya, ya. Karena itu setiap orang Medan yang mengucapkan Horas itu memang agak kuat gitu rasanya gitu. Pokoknya Wow yang gitu. setahu saya bahasa Medan itu kalau sudah mengatakan horas berarti orang Medan nih. Iya. Bahasa Medan itu. Memang sekarang kan itu kan udah udah menyeluruh, udah tahu orang semua kan kata Horas itu dari Medan gitu. Tapi kalau kami di Mandailing itu hampir sama-sama juga sih. Orang Mandailing pun juga sering ngomong Horas gitu. Horas gitu ya. Iya, sering. Betul. Tapi bahkan dia apa arti Horas ini? Apa arti Horas ini? Dia dibilang orang dia pun juga ikut. Berarti mengikut bahasa orang gitu ya. Iya, Betul, gitu. betul, betul. Nah, Kalau sapaan tulang dengar itu apa itu? tulang itu sebetulnya kan kalau Abang dalam bahasa kita enggak? bukan, kalau bahasa kita itu bahasa Indonesianya apa ya? Sepupu nak. Sepupu. Tulang itu kan yang disebut tulang itu adik ayah. Oh, adik ayah. Berarti masih Iya. kalau dalam panggilan tulangnya sih ada masih sisi dari ayah gitu. Ada. Misalkan gini dia kan. Ini ayah Iya. dan ada adik perempuan. Oh, dari ayah ada di perempuannya. Nah, adik perempuan ini kan nikah. Ya nikah. Misalkan Iya. nikah ini sama orang lain. Ya. Kalau kita di bahasa Mandailing itu bau namanya. Bau. Kita panggilannya bau. 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 Ah, Susah ya kawan. Bau. dan Bekasi. dan lakinya nanti itu kita manggil Amangboro. Amangboro. Ah. Bau Amangboro. Gitu. Bau Amangboro. Iya. Dan kalau tulang itu biasanya yang disebutkan itu kayak ipar kita. Oh, Misalkan ipar. aku ipar sama Rohman gitu. Oh, iparan maksudnya. Dan orang tua Iya. Rohman nanti saya tuh tulang atau mama gitu. Oh, ya, Gitu. ya. Berarti masih ada keturunan dari ayah gitu ya. Iya. Misalkan kan ada abangku nikah Ya. ataupun nikah tapi nggak semarga. Oh, beda marga. Beda marga. Beda marga. Itu biasanya kita sebut, atau misalkan saya kan marga Lubis. Tentu yang marga Nasution nanti Mandailing Natal atau marga Rangkuti. Manggilnya apa tuh manggil biasanya? Itu biasanya digunakan tulang. Oh, tulang. Tulang itu diartikan kalau di kampung kami itu mama. 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 Itu. Berarti kalau misal kayak kawan-kawan walaupun beda marga terus kita manggil tulang, tidak ada hubungan kayak dari ayah ke untuk apa? Itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Berarti cuma sapaan, lebih kurangnya itu sapaan tulang ya. Ya, intinya ini masih ada juga apanya? Apa istilahnya ya? Batas-batasnya gitu. Batas-batasnya. Ya. Karena di sana juga kadang kan ada juga yang nikah semarga. Oh, marga. Iya, cuman kalau di tradisi Oh, adat berarti- itu kan nggak boleh kan? Ya, kalau di adat Minang tuh nggak boleh gitu kan. Berarti kalau Iya. di Medan Sama. sama juga. Sama. Sama juga. Semarga itu memang nggak diboleh, dijauhkan orang itu. Ya, ya.
selagi masalahnya itu bisa terselesaikan, jangan menikah semarga. Oh, Itu udah tradisi adat itu. ada. Makanya manggil tulang itu karena ada sebagai kita marga Lubis itu biasanya tulangnya itu manggil tulang atau mama itu kayak marga Rangkuti, marga Nasution gitu. Ya, gitu. Berarti kalau warga yang lain nggak boleh begitu tulang? Nggak. Bisa aja. Bisa. Jadi tergantung apanya, urutan persaudaraan kita gitu. saudara. Gitu. Dan kalau kita mau menyapa nama dengan bahasa Mandailing itu gini dia, isi warmo. Isi duarmu. Itu Itu kawan-kawan. Iya. Apa kabarmu? Isi. Kalau apa kabarmu, biar kabarmu. Biar kabarmu. Kalau bagaimana kabarmu, biar kabarmu. Nah, itulah bahasa Mandailing-nya. Kalau apa tadi yang kedua? Kalau nanya nama, Nama. itu isi warmo. Isi duarmu. Agak aneh sih kan? Ya. Siapa namamu? Isi guarmu. Itu bahasa Mandailing kawan-kawan. Isi Iya. guarmu. Nah, Kira-kira siapa kalau namamu misal saya merantau ke Medan untuk Hmm. menguasai bahasa Medan ataupun Mandailing itu kira-kira 2 bulan itu sudah bisa menghafal kosakata belum? mungkin 1 bulan aja udah bisa itu. Setelah 1 bulan udah bisa. Iya, udah bisa itu sebenarnya. Tapi itu tergantung Menerapkan kita. lagi susahnya. Iya, tergantung kita. Kalau misalkan pergi kita ke Medan, Iya. tapi kita nggak keluar di rumah-rumah terus bagaimana Iya, kita iya. paham gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita bergaul langsung, Iya. bisa paham. Ya, Nah, istilahnya di mana bumi dipijak. itu Situ kayak bumi pepatah. dipijak. Itu. Pokoknya kita walaupun di mana berada, kalau kita Iya. bisa berinteraksi dengan masyarakat, maka bisa bahasanya. Gitu. Oke. Dan seterusnya kita lanjutkan perkenalannya atau apanya kan bahasa Mandailing pakai bahasa Mandailing itu. Tadi kan udah nanya nama kan, Iya. Iseguarmo. Isi guarmu. Dan seterusnya itu kita nanya alamat. Ya. Di mana alamatmu? Alat dia doho ataupun di dia kampungmu. Di Di dia kampungmu. di dia kampungmu. Di Ataupun mana kampungmu? Di apa tadi? di dia kampungmu. Di dia kampungmu. Ataupun alat dia doho. Alat dia. Jadi bahasanya tidak satu ada Pak, ya. yang satu. Tidak satu banyak. Iya. Alat dia doho. Kamu dari mana? Ya, Ataupun di dia kampungmu. Kampungmu di mana? Ya. Gitu. Jadi kawan-kawan semua bahasa Iya. untuk menanyakan tempat tinggal itu tidak satu rupanya. Hmm. Ada lebih 3 kosakata, Gitu. 3 cara untuk menyampaikan di mana tempat tinggal. Bahkan banyak lagi itu. Kalau bahasa Mandailing banyak juga. Sama kayak bahasa Indonesia. Tapi sekarang ini saya lihat bahasa Mandailing itu hampir-hampir ke bahasa Indonesia lagi. Ya, kayak maksudnya bahasa Indonesia gimana tuh? Yang kayak orang-orang kita kan, ataupun yang anak-anak rantau lah. Ya. Itu bahasa Mandailingnya itu udah lebih apa deh ya, udah lebih halus aja. Halus. Iya Ya. gitu. Kayak Halusnya apa tuh. nanti bahasa Mandailing itu kayak makan itu sama di sana. Makan juga. Iya makan juga. Ya, karena Tapi- makannya bahasa Indonesia. Nah, gitu. tapi ada sebagian juga mengatakan mangan. Mangan. Ya. Mangan ini Mangan bisa makan. bahasa Jawa juga ini mangan. Saya Itu. mangan juga gitu. Itu. Jadi kalau saya lihat sekarang ini bahasa Mandailing itu mungkin itu dari bawaan anak rantau. Ya. Bahasanya kayak halus gitu. Halus tambah halus dia. Kalau dulu kan itu bahasa Mandailing sebenarnya itu saya juga kurang paham karena kita lahir juga di bahasa modern kan, semua teknologi udah ada kan, dulu kan belum ada, memang beda. Berarti bahasa istilahnya nenek buyut kita itu beda dengan bahasa sekarang. Beda Beda. sebenarnya, ada bedanya. Cuman nggak jauh juga sih. Ya. Cuman orang-orangnya aja yang beda, tentu pengucapan bahasa itu beda. Beda. Dan seterusnya kita lanjutkan dengan tadi, udah sampai mana tadi? Udah lupa. Di mana? Bagi apa? Di mana dengan tempat tinggal? Di dia tempat tinggalmu. Ya, di dengan Dan saya tanya juga nanti pakai bahasa Mandailing ya. Masih dia umurmu? Berapa umurmu? Gitu. Berapa umur? Saya mengambil kosakata itu umur dapat mesti umurmu itu. Iya. Ataupun kira-kira misalkan kan ada orang Mandailing kita ketemu ataupun di mobil atau di bus atau di mana di rantau di sini kan. Ya. Misalkan kita ada sesuatu yang suka atau menarik sama dia kan. Ya. Langsung dibaca itu intinya ada lah orang gitu kan. Aduh. Jadi kira-kira kita mau menyapa kan. Ya. Tentu kita kan pertama-tama itu istilah kalau bahasa tentu bahasa Indonesia kan. Hai siapa namamu gitu kan. Itu tahu-tahu dia pakai bahasa Mandailing. Isi doho katanya kan. Isi doho katanya. Siapa kamu katanya. Terus kita tertarik langsung aja ke intinya, misalkan udah cerita-cerita beberapa sampai ujung kan. Kita mau nembak cewek pakai bahasa Mandailing. Ternyata kalau kita hidup di daerah Minang, agar
kita enggak ya hati kita tidak sakit mengenai perempuan, pakai aja bahasa Mandeling kan ada orang tahu gitu kan, pakai aja bahasa Mandeling ketika menembak ke perempuan. Itu kira-kira I love you kayak mana itu? Kalau I love aku you, suka sama kamu gitu. ya, Bisa. I love you kan artinya itu aku suka kamu Iya, misalnya kan. iya. Kalau kita terselekkan ke bahasa daerah atau Mandeling Natal itu au giet de ho. Au giet de ho. Au get doh. Susah kali bisa. Au get doh. Kurang lebih seperti kawan-kawan. Iya, ataupun au cinta tuho. Au cinta tuh ho. Nah, iya cinta itu sama artinya di Ho kayak ada bahasa India ya. Ho. ya menunjukkan kita gitu. Ho itu Ya. menunjukkan atau kamu. Ya. Ho itu kamu, ho itu artinya kamu. Kamu, Ataupun saya. tuh ataupun saya bisa. Ya. Ho bisa, misalkan kamu gitu bisa. Makanya kalau I love you itu diselesaikan bahasa daerah Mandeling Natal itu au cinta tuh ho. Ya nggak tahu ini bisa menjadi bahasa India ini ya. Itulah kawan-kawan mengenai bahasa Mandeling Natal. Pada kawan-kawan semua yang ingin mengetahui bahasa Mandeling Natal, komen di deskripsi kalian mau mengetahui ataupun belajar bahasa apa. Untuk segmen ini mungkin sampai sini aja. Kalau akhir dari kata-kata saya, jangan lupa komen bawah ini untuk apa yang suka kalian bahasa yang akan bahas untuk segmen selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment, share kepada kawan-kawan semua. Tetap di channel Nur Rahman, mengenai bahasa daerah.